Ya sahabat Nusantara, kalau kita tahu sebenarnya bahwa masalah apapun di dunia ini sebenarnya karena ego kita, karena Ya. nafsu kita, sebenarnya rugi. Rugi karena kita hanya membuang waktu ya Pak, Ya. membuang waktu, energi hanya untuk memuaskan hal yang sebenarnya menjerumus. Ya, justru tadi itu enak di depan. Ini loh, jadi maka kita kasih tagline apa? Tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Tadi yang berupa nafsu, ego, nafsu, keserakahan, ketamakan tadi, itu hanya enak sementara di depan. Tapi justru belakangnya membawa penderitaan yang sangat luar biasa. Kadang memang orang melihat hanya sepintas saja Sepintas yang enak. Iya. Karena ini enak, Nah, saya kecenderungan ambil. Dia tidak melihat kecenderungan jangka panjang. ego itu tadi pengen yang enak-enak. Jadi kecenderungan ego dan nafsu tadi pengen yang enak-enak. Dia nggak tahan dengan proses. Gitu loh. Nah, ini yang harus kita kendalikan ini. Gitu loh. Maka kuncinya sederhana, bukan doanya yang salah, justru kamu yang perlu recheck-rechecknya. Rasa di hatimu ini loh. Maka ulu hati ini kalau di dunia metafisika namanya solar plexus, itu pintu rezeki sebetulnya. Ulu itu saluran sebetulnya. Saluran rezeki itu ada di ulu hati ini loh. Jadi ini jangan terjebak dengan pola-pola lama. Pola lama cuma disuruh menghafal. Nggak penting hafalanmu, nggak penting. Gitu loh. Ini bukan ritual. Jadi jam pagi keluar itu yang penting rasamu ini loh, hatimu ini dulu. Maka penciptaan itu akan cepat terwujud ketika suasana hatimu tadi damai, tenang, bahagia. Ulu hatimu udah bersih dulu. Ngeceknya gampang kok sebenarnya kok. Ketika ulu hatimu masih ada rasa nggak enak, merengkel, nggak nyaman, ya, bersesat. Bahkan orang sampai ketika lambungnya tinggi, ulu hatinya pun nggak enak rasanya. Berarti ada yang belum beres dalam hatimu. Tadi kamu masih menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati, ya. Bahkan ada ketakutan dan kekhawatiran yang sangat besar dalam hidupmu tadi. Ini jangan terjebak di hafalan dan ritual, bukan. Maka didayai energi lain tadi kan, daya energi lain tadi ketika pengen dayanya besar ya bersihkan hatimu dari beban-beban masa lalu, dari sampah-sampah masa lalu tadi. Nah, banyak orang ketika hatinya nggak nyaman tadi, orang itu diisi kemarahan, kebencian, sakit hati, nggak bisa memaafkan. Nah, itu yang pelajaran yang kita berikan apa? Sampah itu kan. Betul. Nah, ketika hatimu masih penuh dengan sampah, gimana rezeki mau masuk? Maka bersihkan dulu sampah-sampah dari hatimu ini. Baru kamu mencipta tadi. Berapa lama Pak Niko berproses sampai menemukan ini? Ya setiap hari berproses. Jadi artinya hidup itu kan selalu berproses ya. Tidak ada kesempurnaan. Ya, mungkin sampai kita mati pun itu masih berproses. Ya, ini pun juga perjalanan tadi kan. Perjalanan saya ketika mendampingi banyak orang juga. Di samping saya mendengarkan keluhan mereka, saya pun juga belajar sebetulnya. Ya, kan? Belajar bagaimana kasih yang tulus, kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat, ya, kasih yang tidak melihat lagi warna kan itu. Betul. Itu terus berproses tuh. Nah, tapi untuk tadi lebih peka dengan suara Tuhan tadi ya ada waktu khusus. Salah satunya? Ya dengan di pagi hari ya saya pagi hari tadi bangun tidur ya saya ada kegiatan yang sifatnya pribadi kan itu kan. Ya ada meditasi, ada komunikasi dengan Tuhan, ada olahraga, apapun itu harus kita jaga juga. Kan gitu. Karena banyak juga Pak yang salah menafsirkan bahwa yang namanya kekayaan, kelimpahan itu harus berupa uang. Padahal kan juga enggak juga. Ya sebetulnya banyak hal sih, tapi ya kalau kita cipta ya kita juga justru dengan uang itu juga itu kita bisa semakin bahagia, semakin bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Nah, jadi ini kata-kata itu pun juga harus direvisi sih. Selama ini banyak orang masih punya paradigma buruk tentang uang gitu loh. Iya. Kenapa kita nggak milih banyak uang, sehat, bahagia, berkelimpahan, bermanfaat bagi orang lain itu kan? Karena uang ini kan juga sesuatu yang membawa dampak baik dalam hidup. Gitu. Ya ciptanya yang komplit, Mas Bruto.
Tuhan terima kasih ya, aku banyak uang, aku kaya raya, aku bermanfaat maksimal kan itu kan. Uang yang ada dalam hidupku, aku selalu kelebihan uang. Kan gitu. Nah selama ini banyak orang kan, wah, kan apa uang kan bukan segala-galanya kan itu kan. Tapi kenapa lupa bahwa segalanya pun butuh uang kan gitu kan. Anda mandi pun butuh uang kan, beli sabun. Iya kan? Bayar airnya. Bayar airnya kan itu kan. Iya kan itu loh. Ya, uang tidak dibawa mati gitu kan. Tapi Anda gak punya uang tuh loh, udah setengah mati hidupmu gitu kan. Ngubur ya nggak bisa. Iya, ngubur juga gak bisa kan. Nah, kenapa kita nggak berusaha bersahabat dengan uang, berdamai dengan uang gitu. Banyak orang sudah menaruh ekspektasi yang terlalu besar itu kan. Padahal keajaiban tuh dimulai dari yang kecil dulu. Setiap ada keajaiban kecil syukuri dulu. Ya. Jadi apapun yang sudah terlihat kebaikan-kebaikan syukuri ya, nanti Tuhan pasti akan tambahkan keajaiban-keajaiban yang lebih besar lagi gitu loh. Nah, seringkali banyak orang tuh kan karena terlalu menaruh ekspektasinya yang besar tadi, yang kecil pun nggak disyukuri. Ya itu. Gitu kan? Betul, banyak ya, itu Pak. Maka selalu saya ajarkan apa? Cari setiap hari hal-hal yang bisa disyukuri dulu. Ya minimal 5 lah ya, minimal 5. Setiap hari. Setiap Pak? hari. Gitu loh. Hitunglah berkatmu satu-satu, minimal 5 aja. Yang bisa kamu syukuri. Gitu loh. Dan pasti ketemu. Nah nanti kalau sudah bisa mensyukuri 5 hal tadi setiap pagi, ya udah nanti keajaiban yang lain semakin ditambah-tambahkan. Gitu loh. Nah seringkali yang masih mengintervensi kan ego kita tadi kan. Ini yang bikin lama ini. Bahkan kadang kita mendikte Tuhan dengan itu, caranya kita gitu. Iya, dan waktunya harus gini, caranya iya, harus gini. Maka selalu ajarkan Pak Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Aku tahu caramu sempurna. Ya biarlah waktumu Tuhan yang terjadi. Gitu. Tidak mudah juga sih Pak. Dalam arti misalkan kita mempunyai seperti itu, besok ada rumahnya yang mau disita. Itu pergumulan yang sangat. Ya sebetulnya ketika mau disita ada ketakutan, kekhawatiran, kemelekatan sebenarnya. Egonya yang berontak kan. Kan yang berontak egonya itu. Kenapa dia nggak rubah paradigma? Tuhan kalau ini pun lepas. Aku tahu Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar dari yang ini. Karena siapa tahu itu Tuhan artinya bicara gini, porsimu bukan itu nah gitu loh. Ya. Kalau kamu melepas itu, aku sudah sediakan gantinya yang jauh lebih baik nah gitu. Karena dalam hidup ini apa sih yang bisa kita pertahankan coba? Wong yang ada di sini pun tubuh kita ini kan cuma hak pakai juga gitu loh. Kan nggak ada yang bisa kita pertahankan. You punya uang berapapun bisa nggak pertahankan nyawamu, nggak akan bisa. Maka bersiaplah ketika sewaktu-waktu kamu dipanggil. Bersiaplah ketika sewaktu-waktu kontrakmu habis kan itu kan. Itu pun masih ada yang memberontak Pak. Nah, ya kan tadi kan. Ya. Kalau dipanggil masih. Masih berusaha mempertahankan. Luar biasa sebenarnya. Itu perlu sebuah. Ya maka saya sering ibaratkan apa seperti anak kecil tadi loh. Ketika kita pegang mainan yang udah buruk tadi, seringkali orang tua, nak buang nak itu udah buruk. Udah kotor gitu kan. Seringkali anak kecil nggak mau melepas. Iya. Oh merasa harus itu digenggam erat-erat gitu kan. Nah orang tua yang bijaksana kan dipaksa dilepas tapi sudah disediakan gantinya yang jauh lebih baik kan gitu. Nah seringkali banyak orang tuh kemelekatan tuh ego. Ego. Ya. Balik ke situ lagi kan. Ego juga kan tuh kan. Coba kalau dilepas tadi. Karena saya ajarkan ketika ada yang lepas dari hidupmu, yang baru pasti masuk. Ketika kamu melepas dengan sukacita, yang baru pun pasti akan masuk, lebih indah lagi. Pak Niko setuju nggak bahwa uang itu memang sarana ya? Ya. Saya pernah dengar begini, bahwa uang sendiri itu punya apa ya? Uang kan energi Pak ya? Energi, uang itu energi. Cuman dia memurnikan orang yang memegang. Apakah benar nih? Ini nanti coba Pak Niko bagaimana? Ketika uang itu memunculkan sifat asli orang. Ya, jadi tadi ingat ya uang itu energi. Energi itu tinggal bagaimana di tangan siapa energi itu akan bermanfaat atau energi itu bisa membuat penderitaan kan itu kan. Betul. Contoh seperti listrik ya, listrik kan energi. Iya. Kalau di tangan orang yang
pandai mengolah dan tahu tentang listrik tadi, listriknya akan berdampak yang luar biasa. Ya, memberikan cahaya, memberikan keindahan, menggerakkan mesin yang bisa memproduksi banyak hal kan itu kan. Itu kalau jatuh di tangan orang yang bisa ngelola dengan baik. Tapi kalau jatuh di tangan orang yang tidak bisa ngelola, ya sama. Listrik bisa menghanguskan, membakar, membunuh kan itu kan. Uang juga sama sebetulnya. Energi itu kan netral. Energi itu netral, tinggal bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana kita menyalurkan tadi. Ya, kan? Jadi yang salah bukan uangnya kan. Ego kita, dalam tadi kan. Iya, penggunaan uang tadi. Setelah apa namanya terjerumus, nyalahkan keadaan. Nah, ditipu orang, Pak. Padahal tadi orang itu bisa nipu karena apa? Pertama karena kita goblok. Kedua karena kita diberi pengharapan-pengharapan yang lebih besar, dimingi-mingi, itu kan nafsu kita yang betul. Itu kan. Banyak, Pak itu. Ya. Maka contoh tadi kan ketika ada orang menawarkan, "Pak, ini sekian investasinya nanti dapat sekian dan ini hanya satu kesempatan." Saya tidak mau terjebak di nafsu. Kalau itu nafsu saya ya ambil aja kan itu kan. Tetapi Tuhan katakan apa? Biar diambil oleh yang lain. Ya. Di kota itu ada pengusaha lain. Jadi energinya saya tidak berebut itu loh. Kalau berebut nanti udah keserakan lagi nanti. Sama. Nah, selama ini banyak orang kan mindsetnya uang itu buruk gitu loh. Padahal bukan uangnya yang buruk. Cara pengelolaanmu ini yang perlu belajar gitu kan. Karena banyak orang dengan uang tadi justru dengan melakukan kemaksiatan, dengan uang dengan ada kesombongan di situ gitu kan. Nah, balik lagi itu tadi Pak, ego masalah ya dengan kan, uang tadi, kan? jadi masalah. Jadi masalah kan. Egonya tadi sebenarnya kan. Egonya, nafsunya, keserakahannya, kesombongannya tadi kan itu. Kenapa dengan kita punya uang, Tuhan terima kasih, dengan uangku banyak aku bisa membantu banyak orang. Dengan uangku banyak aku bisa membangun tempat ibadah. Dengan uangku banyak aku bisa menyantuni orang-orang yang sedang kekurangan. Aneh itu. Betul. Itu. Pengendalian diri berarti. Pengendalian diri ya tadi kan. Cek dulu. Gitu kan. Berarti poinnya garis bawahi masalah itu ada dua Pak ya. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Yang memang membuat kita berproses sama yang kita ibaratnya harus membayar harga. Karma. Ya. Konsekuensi. Betul. Ya, konsekuensi. Cuman apapun masalahnya itu bisa kita selesaikan asal kita mau bertobat tadi. Ya, kembali kepada Tuhan tadi ya. Pengakuan dulu. Pengakuan. Kalau itu memang dari konsekuensi kita tadi ya kita mengakui dulu, Tuhan, aku datang kepadamu Tuhan. Ya, aku mengakui bahwa semuanya ini karena nafsuku, egoku, ketamakanku, kerakusanku, kesombonganku, dan ketakutanku dan kekhawatiranmu. Pengakuan dulu di hadapan Tuhan. Dan aku datang saat ini Tuhan kepadamu dan aku yakin bersamamu Tuhan. Aku nyaman, damai dan mengalami kasih-Mu yang tanpa batas. Dan aku tahu bahwa Engkau Tuhanku yang betul-betul maha besar. Tuhan yang maha ajaib, maha agung. Engkau sanggup mengubahkan semuanya ini menjadi kebaikan. Karena begitu kita ngomong itu, Tuhan ikut campur tangan. Gitu. Ketika kita sudah berserah tadi, Tuhan ikut campur tangan tadi. Maka Tuhan katakan apa? Aku akan ikut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Ketika kamu kasih-Mu sudah tulus kepadaku, kamu sudah kembali kepadaku. Oke. Cuman cara dan waktunya terserah Tuhan, Pak ya. Ya. Sebenarnya tadi kalau kita sudah tahu ilmunya bisa dipercepat juga tadi ketika totalitas tadi kan. Ya. Totalitas berserah penuh tadi. Ya, karya Tuhan pun akan semakin nyata dan semakin cepat gitu. Nah, yang menarik tentang itu tadi tentang salah satunya kan yang doa 21 hari jam 3 pagi, jam 3.15 Pak tepatnya. Ya, sebenarnya 3.15 ya. Tapi kalau kita kasih 3.15 nanti orang mepet atau kelewatan ya. Jam 3 pun nggak apa-apa lah. Masih kan 30 menit itu kan. Betul. Masih lewat 3/4 juga kan itu. Cuma yang menarik buat saya adalah kenapa angka 3 Pak? 3.15 itu jarum jam di angka 3 semua. 21 hari, 2 tambah 1, 3. Ya. Kenapa Pak? Ini angka semesta. Kan 3, 6, 9. Itu angka semesta. Ya, nanti saya akan bahas khusus itu ya. Karena panjang nanti ya.
Yang antri udah banyak. Oke. Ya. Jadi kan 3 15 ya. 15 1 tambah 5 6 ya. 36. Kan itu. Ya semua tadi itu angka-angka semesta. Nanti saya akan bedah di waktu yang khusus nanti. Khusus. Ya. Oke. Nafsu itu bicara kedagingan, yang dipuaskan kan cuma penampilan luar aja sebenarnya. Ya. Sebenarnya nafsu itu ada ketika kita masih memiliki daging ini ya Pak? Iya, jadi kan tadi kan untuk kedagingan tadi kan, sebenarnya kedagingan semua. Nafsu itu kan memuaskan kedagingan ini. Saya jadi aneh-aneh nih pikirnya. Berarti kalau ada klaim bahwa di akhirat kita masih dalam tanda kutip disuguhkan nafsu, itu sebenarnya nggak tepat Pak. Ya, itu, karena kan kaitannya sama kita sebenarnya masih hidup. Iya, masih hidup ini kan. Iya. Karena kalau kita udah lepas dari daging ini kan udah nggak ada nafsu macam-macam itu kan. Betul. Perjalanan lagi menghadap Sang Pencipta tadi. Iya. Ya, ketika menghadap ketemu Sang Pencipta ternyata terangnya belum menyatu tadi, ya udah perjalanan lagi kan itu kan. Betul. Nanti diproses lagi di tubuh jasmani ini, di kedagingan ini kan. Gitu kan. Sampai serupa. Sampai serupa ya, sampai menyatu layak, dengan ya. Sang Fajar tadi, Sang Terang tadi kan itu. Oke. Ya, justru ketika kita sudah mengendalikan tadi ya, menangguhkan kenyamanan dulu, itu hasilnya nanti membawa kebahagiaan, kenyamanan sepanjang masa kan gitu. Oke. Dan Pak Niko sudah mengalami itu semua. Ya, saya sudah praktekkan semua.